warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam. Ya, kita akan belajar hari ini tentang lingkungan bersih dan lingkungan kotor ya anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menirukan tata tertib di rumah dengan disiplin. 2. Dengan memperhatikan gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai bentuk kegiatan sehari-hari di rumah dengan cermat. 3. Dengan menyanyikan lagu Makan Jangan Bersuara, siswa dapat menyebutkan antara makanan dengan cermat. 4. Dengan memperhatikan gambar dan melakukan gerak cuci tangan, siswa dapat menulis cerita dengan cara mencuci tangan dengan EYD yang tepat secara cermat. 5. Dengan mengamati gambar. Ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengabsen anak-anakku yang hadir. Gus Nadi, hadir Pak. Muhammad Rizky, hadir. Sedikit apa nak? Terkena demam berdarah, Pak. Doakan temannya supaya cepat kembali ke kelas supaya tidak tertinggal mata pelajarannya ya nak. Kurniawan, hadir Pak. Selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dipimpin oleh Gus Nadi. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Pembelajaran kita hari ini adalah lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Ini adalah gambar dari lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Di sini dapat dilihat anak-anak bahwa lingkungan bersih adalah terhindar dari berbagai kotoran seperti sampah dan lain-lain. Sedangkan lingkungan kotor sini sangat terlihat bahwa lingkungannya sangat tercemari oleh kotoran, sampah dan lain-lain. Ya. Dari gambar ini ada pertanyaan anak-anak? Ya, Kurniawan ada pertanyaan. Apa manfaatnya? Manfaat apa? Oh, manfaat dari lingkungan bersih anak, bahwa lingkungan bersih itu dapat menghindari orang yang tinggal di lingkungan tersebut dari penyakit dan membuat lingkungan tersebut menjadi sejuk. Dan selanjutnya Kurniawan baca teka-teki yang ada di buku. Silakan. Nomor 1. Noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil, yaitu bercak. Ya betul. 2. Kotor dan tercemar adalah kumuh. Ya sudah betul, berikan aplaus kepada Kurniawan. Nah selanjutnya Kurniawan dan Gus Nadi perhatikan gambar makanan yang ada di meja. Silakan diskusikan makanan apa saja yang ada di meja dan bacakan nanti dengan teks narasinya. Baik, di sini kita lihat di atas meja makanan-makanan yang sehat seperti anggur, wortel, nanas, apel, tomat, sawi, daging ikan, daging sapi, daging ayam, dan nasi. Ya, silakan baca teks narasinya nak. Baik, terima kasih Pak. Teks narasi pada pagi hari ini, aku selalu disediakan sarapan sebelum berangkat sekolah oleh ibuku. Ibuku selalu memberikan sarapan dengan gizi yang cukup, yakni 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna terdiri dari susu, jenis sayuran, makanan berprotein seperti telur atau tempe, makanan berlemak seperti daging, serta nasi sebagai sumber karbohidrat. Ya, sini dapat dilihat bahwa 4 sehat 5 sempurna dapat meningkatkan gizi dari anak-anakku. Makanya jangan 4 sehat 5 sembarang ya.
jangan selalu mengkonsumsi Indomie sehari-hari. Konsumsilah seperti ikan, daging sapi, Buah-buahan. ya buah-buahan dan sayuran. Ya. Selanjutnya sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Siap, sudah paham Pak. Selanjutnya kita berangkat ke cara cuci tangan. Silakan perhatikan gambar yang ada di buku. Ini cara cuci tangan. Yang pertama, ambil Sabun. yang kedua, gosok. Dengan air. Ya, bilas dengan air dan gosok kedua tangan sesuai begini. Lalu selanjutnya masukkan tangan ke celah-celah tangan. Ya, lakukan itu lalu begini. Ini. Baru ibu jari dimasukkan ke sini toh. Sini. Baru begini dan bilas dengan Air air. bersih. Ya. Apakah sudah dipahami cara cuci tangan? Sudah. Boleh dipraktikkan ulang Gus Nadi sama Kurniawan? Yang pertama-tama kita lakukan dengan mengambil sabun. Yang kedua, Gosok dengan sabun. menggosok kedua tangan. Yang ketiga, masukkan ke celah-celah jari. Baru yang keempat, gosok tangan. Yang kelima, masukkan jempol jari. Yang kemudian yang terakhir, cuci dengan air bersih. Iya. Saya rasa anak-anakku sudah memahami tentang cuci tangan dan makanan sehat. Selanjutnya anak-anakku perhatikan gambar lingkungan bersih. Silakan Gus Nadi baca pertanyaannya. Sudah tahukah kamu bahwa halaman rumah yang bersih itu menyehatkan? Informasi apa saja yang dapat kamu berikan dengan melihat gambar tersebut? Coba ceritakan isi gambar dengan benar. Ceritakan isi gambar pada kolom berikut dengan bahasamu. Ya, silakan isi bacaan yang ada di bawah dengan bahasamu, halaman rumah yang bersih. Silakan Kurniawan baca. Lingkungan yang bersih akan membuat kita happy, senang untuk memandangnya. Ya, betul ya. Ketika lingkungan bersih, kita akan terhindar dari penyakit. Sejuk ketika kita melihat rumah kita dengan bersih dan kita akan senang. Nah, apakah sudah dipahami tentang lingkungan bersih? Siap, sudah. Halaman rumah bisa dijadikan tempat olahraga, misalkan untuk berlatih keseimbangan statis, artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Ini dapat dilakukan ketika lingkungan kita bersih, karena ketika kita berolahraga di lingkungan kotor maka akan sia-sia karena di situ ada bakteri, kuman, berbagai penyakit. Selanjutnya perhatikan gambar lingkungan kotor. Ya, silakan baca pertanyaannya. Apa isi gambar yang kamu amati? Apa pendapatmu tentang gambar itu? Silakan diskusikan dengan Gus Nadi apa yang kamu perhatikan tentang gambar tersebut dan apa pendapatmu tentang gambar tersebut. Kalau sudah didiskusikan, langsung bacakan Gus Nadi. Pendapat saya adalah rumah yang tidak bersih akan menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dan lain sebagainya. Ya, betul ya. Ketika lingkungan kita kotor, ada air yang tertampung dalam, misalnya dalam ban, dalam bak dan lain-lain, akan menyebabkan bintik-bintik nyamuk, sehingga nyamuk tersebut dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Saya kira anak-anakku sudah paham tentang lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada Pak. Oh iya. Saya ingin bertanya, bagaimana menciptakan lingkungan bersih? Dengan cara membersihkan. Ya. Lalu Menjaga kebersihan
membuang sampah pada tempatnya. Berikan aplaus untuk kalian berdua karena sudah memahami materi kita pada hari ini. Ya, adapun kesimpulan materi pada hari ini bahwa lingkungan bersih itu akan menghindarkan kita dari penyakit, sedangkan lingkungan kotor akan mendekatkan kita dengan penyakit karena berbagai virus, bakteri, kuman yang ada pada sampah yang tercemari pada lingkungan kita. Adapun makanan yang menunjang lingkungan bersih yaitu seperti nasi, daging sapi, daging ayam, daging ikan, sayuran, buah-buahan. Ya, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tanya Muhammad Rizky bahwa kita belajar pada hari ini tentang lingkungan bersih, lingkungan kotor, dan makanan sehat. Siapa? Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Gus Nadi pimpin doa sebelum kita pulang. Sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.